Shalom. Selamat datang kembali di Pelita Padre Pio. Ada sesuatu yang sering dilakukan salah oleh banyak umat Katolik setiap kali mereka melintasi pintu gereja. Sesuatu yang begitu kecil, begitu sehari-hari, sehingga sering tidak disadari, namun dapat menutup pintu surga. Padre Pio memperingatkan dengan tegas, ada 3 hal yang harus dilakukan setiap orang percaya ketika memasuki rumah Tuhan, dan banyak orang tidak lagi melakukannya. Ketika ketiga hal itu dilupakan, jiwa menjadi terbuka, tanpa perlindungan, dan rentan terhadap serangan yang tidak terlihat. Pernahkah Anda memasuki gereja dengan perasaan berat yang aneh di dada? Pernahkah Anda merasa hampa, sedih, atau bahkan gelisah tepat sebelum berdoa? Pernahkah Anda menyadari bahwa terkadang pikiran Anda dipenuhi oleh pikiran-pikiran yang kacau tepat saat misa dimulai, seolah-olah ada sesuatu yang ingin menjauhkan Anda dari doa? Semua itu bukanlah kebetulan. Itu bukan sekadar gangguan atau kelelahan biasa. Padre Pio mengatakan bahwa musuh tidak takut pada batu-batu gereja, tetapi pada jiwa-jiwa yang tahu bagaimana memasuki gereja dengan kemurnian dan kerendahan hati. Karena itu, musuh melakukan segala cara untuk membuat Anda masuk dalam keadaan pikiran tak terarah, kosong, dan tanpa persiapan. Dan jika Anda mampu mengenali tanda-tanda ini, Anda akan memahami apa yang sedang Ia ajarkan kepada kita. Bahwa memasuki gereja tanpa kesadaran rohani dapat berbahaya. Padre Pio bukanlah orang biasa. Ia adalah seorang imam yang ditandai oleh stigmata Kristus. Seorang pria yang berbicara dengan para malaikat dan melihat jiwa-jiwa yang menderita. Di ruang pengakuan dosanya, banyak orang berlutut bahkan sebelum mengucapkan sepatah kata pun, karena ia telah melihat dosa-dosa mereka. Ia memiliki karunia untuk membedakan hati, dan sering memperingatkan umat beriman tentang hal-hal yang belum terjadi. Karena itu, ketika ia berbicara tentang bagaimana seseorang harus bersikap di rumah Allah, ia tidak melakukannya sebagai nasihat, melainkan sebagai peringatan. Suatu ketika, seorang petani muda datang untuk mengaku dosa kepadanya. Ia memasuki gereja dengan tergesa-gesa, tanpa membuat tanda salib, tanpa memandang salib, dan tanpa mempersiapkan diri dalam doa. Begitu melihatnya, Padre Pio bangkit dari bilik pengakuan dosa dan menatapnya dengan tajam. "Apakah engkau tahu di mana engkau berada?" tanyanya dengan suara tegas. Pemuda itu yang kebingungan tidak menjawab. Maka santo itu berkata kepadanya, "Engkau telah memasuki tempat paling kudus di bumi, seolah-olah engkau memasuki pasar. Bagaimana engkau berharap menerima pengampunan jika jiwamu tidak tahu di mana ia berada?" Pemuda itu pun menangis terseduh-seduh. Padre Pio memegang bahunya dan mengajarinya apa yang harus dilakukan ketika memasuki gereja. 3 gerakan yang menyucikan, yang mempersiapkan hati, dan yang mengundang Roh Kudus untuk tinggal di dalam diri. Hari itu, pemuda tersebut mengakui semua dosanya sambil menangis. Dan ketika ia keluar, ia berkata bahwa ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bagaimana Anda memasuki gereja? Dengan hati yang menyala atau dengan pikiran yang teralihkan? Dengan penuh hormat atau dengan tergesa-gesa? Apakah Anda menyadari bahwa setiap langkah di dalam bait suci dapat menarik atau menjauhkan kehadiran Tuhan dalam hidup Anda? Padre Pio biasa mengatakan bahwa musuh tidak takut pada bait suci yang kosong, tetapi pada hati yang menyala yang tahu bagaimana memasukinya dengan iman. Baginya, melintasi ambang pintu gereja bukanlah tindakan fisik, melainkan langkah rohani. Ketika jiwa memasuki rumah Tuhan dengan hati yang hampa, musuh akan menyertainya. Tetapi ketika jiwa masuk dengan penuh hormat dan sukacita, para malaikat akan mengawalnya.
Dan ungkapan itu menyimpan sebuah misteri yang hanya sedikit orang yang memahaminya. Karena apa yang terjadi saat Anda melintasi pintu bait suci tidak terlihat oleh mata manusia, tetapi surga dan neraka dapat melihatnya dengan jelas. Saat Anda masuk, jiwa terpapar cahaya ilahi yang menyingkapkan segala sesuatu di dalam diri Anda. Niat Anda, pikiran Anda, dan luka-luka Anda. Dan jika Anda masuk tanpa persiapan, dengan hati yang tertutup, cahaya itu bisa terasa menyakitkan. Karena cahaya itu tidak menerangi rahmat, melainkan kebingungan. Padre Pio mengalaminya sendiri. Suatu kali, selama misa di San Giovanni Rotondo, ketika ia bersiap mengangkat hosti, ia melihat dengan mata kepalanya sendiri sebuah bayangan bergerak di antara bangku-bangku. Itu bukan seseorang. Itu adalah kehadiran gelap yang tidak terlihat, yang mendekati umat beriman yang hatinya hampa, pikirannya dalam keadaan terpecah, mereka yang tidak berdoa, mereka yang berbincang di dalam gereja. Kemudian ia berkata kepada seorang saudara Kapusin, musuh masuk melalui pintu yang sama dengan umat beriman, tetapi tidak dapat menyentuh mereka yang masuk dengan hati yang telah disucikan. Karena itu, baginya, memasuki gereja dengan benar sudah merupakan tindakan pertempuran rohani. Setiap langkah harus dilakukan dengan kesadaran. Setiap gerakan adalah pernyataan iman, karena musuh tidak takut pada dinding-dinding bait suci, tetapi pada jiwa yang masuk ke dalamnya, dengan sadar akan siapa yang menantinya di dalam, Kristus yang hidup di dalam tabernakel. Dan banyak umat Katolik tidak mengetahui hal ini. Mereka masuk dengan tergesa-gesa, menyapa kenalan, duduk tanpa memandang altar, tanpa membuat tanda salib, tanpa sepatah kata pun kepada surga. Padre Pio menyebutnya sebagai kecerobohan orang-orang yang suam-suam kuku. Ia berkata bahwa Tuhan tidak meninggalkan bait suci, melainkan manusialah yang meninggalkannya. Suatu hari, seorang wanita datang kepadanya dalam keadaan tertekan. Ia berkata bahwa ia menghadiri misa setiap hari Minggu, tetapi merasa tidak mendapatkan penghiburan, bahwa doanya terasa hampa, dan imannya menjadi dingin. Padre Pio mendengarkannya dalam keheningan, lalu bertanya, "Anakku, bagaimana caramu memasuki rumah bapamu?" Wanita itu menjawab, "Seperti biasa." Tanpa berpikir, Padre Pio mengangguk dengan sedih dan berkata, "Disitulah masalahnya. Jika engkau memasuki gereja dengan kekhusyukan yang sama, seperti seorang ibu memasuki kamar anaknya yang sakit, engkau akan merasakan kehadiran Tuhan bahkan sebelum berlutut." Padre Pio berkata lebih lanjut kepada wanita itu. Padre Pio memahami bahwa kejahatan tidak hanya bekerja di luar gereja, tetapi juga di dalamnya. Berusaha mencuri perhatian, menabur gangguan, dan memadamkan api batin. Karena itu, ia mengajarkan bahwa jiwa harus selalu berjaga sejak saat pertama, sejak kaki menginjakkan diri di dalam gereja. Oleh sebab itu, dalam surat-suratnya kepada anak-anak rohaninya, ia menekankan pentingnya mempersiapkan diri secara rohani sebelum masuk rumah Tuhan, membersihkan pikiran, mempersembahkan tindakan kerendahan hati, dan mengingat siapa yang berdiam di tempat itu. Ia berkata bahwa ketika memasuki gereja, jiwa harus bersikap seolah-olah sedang melintasi ambang pintu surga. Beberapa saksi menceritakan bahwa ketika Padre Pio sendiri melintasi pintu gereja, raut wajahnya berubah sepenuhnya, seolah-olah kedamaian yang dalam menyelimutinya, dan mereka yang mengamatinya merasakan sesuatu yang tak terjelaskan. Seorang pria tua yang menderita penyakit paru-paru memberi kesaksian bahwa setelah melihatnya memasuki kapel, ia merasakan aliran kehangatan mengalir di dadanya. Dan beberapa hari kemudian,
ia sembuh tanpa penjelasan medis. Padre Pio berkata kepadanya, "Bukan saya, melainkan rasa hormat di hatimu untuk menerima Tuhan. Dan inilah misteri yang diabaikan oleh banyak orang. Setiap langkah di dalam gereja memiliki kuasa rohani. Jika Anda melangkah dengan iman, Anda akan terangkat. Jika Anda melangkah dengan kelalaian, Anda kehilangan berkat yang seharusnya dapat Anda terima." Padre Pio mengingatkan bahkan Yesus, sebelum memasuki bait Allah, mempersiapkan diri dalam keheningan. Ia tidak berbicara, tidak menoleh ke sekeliling. Pandangannya tertuju kepada Bapa. Dan ketika Yesus mengusir para pedagang dari bait Allah, ia melakukannya karena ia memahami bahwa tempat kudus itu telah dicemari oleh hati-hati yang kosong. Pernahkah Anda berpikir bahwa mungkin kurangnya kedamaian dalam doa Anda bukan karena Tuhan tidak mendengar Anda, melainkan karena Anda belum menghadirkan diri dengan benar di hadapannya? Padre Pio berkata bahwa Tuhan membiarkan dirinya ditemukan oleh mereka yang datang dengan rasa takut yang kudus, dan bahwa mukjizat pertama terjadi di pintu bait suci, ketika jiwa memutuskan untuk menyerahkan diri kepada kehadiran ilahi, karena apa yang ditemukan oleh Sang Santo, dan yang akan segera saya ungkapkan kepada Anda, adalah bahwa ada 3 tindakan nyata. 3 gerakan sederhana namun penuh kuasa yang membuka pintu-pintu rahmat. Padre Pio mengatakan bahwa banyak umat Katolik kehilangan berkat tanpa menyadarinya, hanya karena mereka tidak memasuki rumah Tuhan dengan benar, karena ada gerakan yang membuka jiwa, dan ada pula yang menutupnya. Mungkin Anda merasa bahwa doa-doa Anda tidak didengar, bahwa iman Anda menjadi dingin, dan masalah-masalah Anda semakin banyak. Mungkin surga sedang mencoba berbicara kepada Anda, dan ini adalah tanda yang Anda tunggu-tunggu, karena hari ini Anda akan mempelajari 3 gerakan suci yang dilakukan Padre Pio setiap kali ia memasuki gereja, dan yang mengubah tempat itu menjadi ladang rahmat dan perlindungan. Dan bukan hanya itu, Anda juga akan mempelajari bagaimana gerakan-gerakan ini dapat mengubah suasana rohani rumah Anda, keluarga Anda, dan hidup Anda. Dan yang terakhir, yang ketiga, adalah yang paling kuat dan paling tidak dikenal, sangat ditakuti oleh musuh. Jika Anda percaya pada kekuatan doa, pada perantaraan para kudus, dan bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi secara kebetulan, tulislah di kolom komentar, "Tuhan, persiapkan diri saya dalam memasuki rumahmu." Lakukanlah sebagai tindakan iman, karena ketika Anda mengambil langkah itu, Tuhan melihat kesiapan Anda dan mulai bekerja di dalam hati Anda. 3 langkah yang mengubah sebuah pintu masuk biasa menjadi perjumpaan surgawi. Namun waspadalah, karena ia juga mengajarkan bahwa siapapun yang mengabaikan 3 gerakan ini berisiko masuk ke dalam bait suci, tetapi keluar dengan tangan kosong. Tindakan pertama menyucikan, yang kedua melindungi, dan yang terakhir, yang paling rahasia dari semuanya, memanggil kehadiran Roh Kudus dengan cara yang tidak banyak diketahui orang. Setelah Anda mengetahuinya, Anda tidak akan pernah lagi memasuki gereja dengan cara yang sama. Padre Pio biasa mengatakan bahwa memasuki gereja tanpa persiapan sama seperti menghadap seorang raja tanpa hormat. Dan bagi dia, raja itu adalah Yesus Kristus, Ekaristi yang hidup, nyata, dan hadir. 3 gerakan rohani yang tidak hanya memuliakan Tuhan, tetapi juga menjadi pertahanan tak terlihat terhadap kekuatan-kekuatan yang berusaha mengalihkan, merusak, dan melemahkan jiwa di dalam bait suci. Gerakan pertama yang harus Anda lakukan adalah mengambil air suci dan membuat tanda salib yang dilakukan dengan kesadaran,
Ketika Padre Pio berbicara tentang air suci, matanya bersinar. Air suci memiliki kuasa yang jauh lebih besar daripada yang dibayangkan banyak orang. Musuh lari bahkan hanya dengan mendengar namanya, katanya. Ia menceritakan bahwa air suci bukanlah simbol kosong, melainkan sebuah sakramental yang dipenuhi oleh otoritas gereja. Dalam sebuah surat kepada seorang umat yang diganggu oleh pencobaan, ia menulis, "Gunakan air suci. Tidak ada yang lebih efektif untuk mengusir musuh." Namun Sang Santo memperingatkan bahwa banyak orang menggunakannya dengan cara yang salah. Mereka masuk, membasahi tangan dengan tergesa-gesa, membuat tanda salib tanpa penuh iman dan cinta, lalu melanjutkan langkah mereka. Padre Pio menegaskan, tidak cukup hanya membasahi tangan, engkau harus membasahi jiwa. Karena itu, ia mengajarkan bahwa saat memasuki gereja, gerakan pertama adalah mengambil air suci dengan niat yang sadar, perlahan-lahan membuat tanda salib, sementara hati berkata dalam keheningan, "Tuhan, sucikan aku, bersihkanlah pikiranku, tubuhku, dan jiwaku dari setiap noda yang kubawa dari dunia." Tindakan sederhana yang dilakukan dengan iman itu, menurutnya, merupakan pembersihan rohani yang mendalam. Ia menjelaskan bahwa jiwa mengumpulkan banyak kotoran saat berjalan di dunia. Pikiran-pikiran negatif, kata-kata kosong, ketegangan, dan ketakutan, dan air suci bila digunakan dengan devosi, merobek bayangan-bayangan tak terlihat itu. Suatu hari, seorang wanita mengaku kepadanya bahwa ia selalu merasa gelisah setiap kali memasuki gereja. Padre Pio memintanya, ketika membasahi tangannya dengan air suci, untuk membayangkan darah Kristus yang tercurah atas dirinya. Sejak saat itu ia melakukannya. Setiap kali ia melintasi pintu gereja, ia merasakan kedamaian yang mendalam. Bukan airnya, kata Sang Santo kepadanya, melainkan iman yang membangkitkan kuasa yang Tuhan tanamkan di dalamnya. Apakah Anda membuat tanda salib dengan air suci sebagai tindakan iman atau hanya sebagai kebiasaan? Apakah Anda merasakan bobot salib itu di dahi, dada, dan bahu Anda? Padre Pio mengatakan bahwa tanda itu adalah tanda kemenangan, perisai melawan kejahatan, tetapi hanya bila dilakukan dengan jiwa yang terjaga. Musuh membenci tanda salib karena tanda itu mengingatkannya akan kekalahannya, kata Sang Santo. Dan ia menambahkan, lakukanlah dengan iman, dan itu akan melindungi Anda lebih daripada tembok manapun. Ketika Anda memasuki gereja dan menggambar tanda salib di tubuh Anda sedang menyatakan bahwa Anda milik Kristus. Anda sedang berkata kepada surga dan neraka, "Aku adalah miliknya." Itulah misteri pertama yang diabaikan oleh banyak orang. Tanda salib yang dibuat dengan kesadaran adalah tindakan pertempuran rohani. Setelah menyatakan diri Anda sebagai milik Kristus dengan air suci dan tanda salib, gerakan kedua adalah menundukkan hati di hadapan tabernakel. Padre Pio memiliki devosi yang sangat mendalam kepada Ekaristi. Ia menghabiskan berjam-jam berlutut di hadapan tabernakel, dan mereka yang melihatnya berkata bahwa ia tampak berada di hadapan cahaya yang tak terlihat. Tabernakel menyala dengan api yang tidak dapat dilihat oleh semua orang, katanya. Karena itu, ia mengajarkan bahwa gerakan kedua saat memasuki gereja adalah mengakui kehadiran Kristus di dalam tabernakel. Bukan memandang gambar-gambar, bukan terfokus oleh banyak sedikitnya umat yang hadir, melainkan memusatkan pandangan pada tabernakel dan membuat sikap hormat dari jiwa. Tundukkanlah hatimu sebelum tubuhmu, karena ada orang yang berlutut, tetapi pikirannya berada jauh, katanya. Ia menceritakan bahwa berkali-kali
Saat merayakan misa, ia melihat jiwa-jiwa masuk tanpa menyapa Yesus Kristus di tabernakel. Ada yang lewat begitu saja tanpa menoleh ke tabernakel. Itu melukai hati Kristus, katanya sambil menangis. Suatu ketika seorang frater muda bertanya kepadanya, "Padre, mengapa engkau menangis setiap kali memasuki bait suci?" Ia menjawab, "Karena ia sendirian. Allah sendiri menunggu anak-anaknya di balik pintu emas, dan mereka tidak memandangnya." Padre Pio meyakinkan bahwa setiap jiwa yang masuk dan menyapa Kristus di tabernakel menerima rahmat seketika. Meskipun hanya dengan satu pikiran, "Yesus, ini aku, sebutkan nama baptis Anda. Aku datang ke rumahmu. Yesus, aku mengasihimu." Ia mengatakan bahwa kalimat sederhana itu menarik satu pandangan dari surga. Dan disinilah misterinya. Ketika Anda menyapa Tuhan yang hadir, para malaikat ikut menunduk bersama Anda. Mereka mengenali iman Anda. Tetapi ketika sebuah jiwa masuk tanpa hormat, para malaikat menangis. Karena itu, gerakan kedua adalah sikap tunduk secara rohani. Arahkan pandangan Anda ke tabernakel. Berhentilah sejenak dan katakan dalam hati, "Yesus, aku berada di rumahmu. Aku menyerahkan seluruh diriku untuk menyembahmu." Padre Pio berkata bahwa sapaan itu adalah sebuah kunci. Ia membuka pintu komunikasi langsung dengan surga. Setelah itu, jiwa dapat berdoa, mendengarkan, dan menerima. Tetapi bila hal itu diabaikan, doa menjadi seperti berbicara dengan hati yang tidak hadir. Pernahkah Anda memandang tabernakel saat memasuki gereja? Atau mata Anda mencari hal lain? Ingatlah apa yang dikatakan Sang Santo. Siapa yang masuk dan tidak menyapa pemilik rumah bertindak seperti tamu yang mengabaikan tuan rumahnya. Gerakan kedua ini melindungi hati. Karena ketika Anda mengakui Kristus, kejahatan tidak dapat mengalihkan Anda. Jiwa Anda selaras dengan kehadiran ilahi. Seolah-olah Anda menutup pintu bagi segala pengaruh gelap sebelum duduk untuk berdoa. Kemudian gerakan ketiga adalah mempersembahkan hati dalam keheningan sebelum berbicara. Gerakan ketiga ini adalah yang terdalam dan paling dilupakan. Padre Pio menyebutnya sebagai tindakan keheningan yang dipersembahkan. Ia berkata bahwa sebelum mengucapkan satu kata pun, jiwa harus menjaga keheningan batin dan mempersembahkan hatinya kepada Tuhan. Banyak umat Katolik masuk ke gereja sambil berbicara, berpikir, merencanakan, dan tidak menyadari bahwa surga hanya berbicara kepada mereka yang hening. Tuhan tidak berteriak. Padre Pio berkata bahwa ia berbicara kepada hati yang tahu bagaimana diam. Sebelum berlutut, ia akan berhenti selama beberapa detik, menutup matanya, dan mempersembahkan dalam keheningan segala sesuatu yang ia bawa. Kelelahan, penderitaan, dan sukacitanya. Ia berkata bahwa saat itu adalah penyerahan diri. "Tuhan, inilah aku. Ambillah diriku apa adanya sebelum aku meminta apa yang kuinginkan." Dan gerakan ini menurutnya melucuti musuh, karena kejahatan tidak tahan terhadap keheningan yang penuh iman. Musuh lebih takut pada keheningan itu daripada pengusiran kuasa gelap. Karena itu adalah keheningan jiwa yang bersatu dengan Tuhan. Padre Pio menghidupi tindakan ini dengan intensitas demikian rupa, sehingga pada beberapa kesempatan orang-orang di sekitarnya merasakan keharuman yang tak terjelaskan di udara, aroma yang manis dan lembut. Para saudara di biara menggambarkannya sebagai bau bunga-bunga surgawi. Dan Padre Pio berkata, itulah aroma jiwa ketika ia mengosongkan dirinya agar Roh Kudus memenuhinya. Inilah misteri ketiga. Masuk ke gereja bukan untuk berbicara, tetapi terlebih dahulu untuk menyerahkan hati. Hanya setelah itu doa menjadi hidup.
Kata-kata naik, dan para malaikat membawanya ke hadapan tahta Allah. Padre Pio merangkum ketiga gerakan ini dalam 3 kata: menyucikan, menyembah, dan mempersembahkan. Demikianlah jiwa yang mengasihi Tuhan memasuki rumahnya. Pertama, menyucikan diri dengan air suci, tubuh dan jiwa. Kedua, menyembah dengan menundukkan hati di hadapan tabernakel. Dan terakhir, mempersembahkan diri dengan menyerahkan segalanya dalam keheningan. Ketiga langkah ini mengubah pintu masuk bait suci menjadi tindakan surgawi. Dan mereka yang mempraktikannya, menurut kesaksian orang-orang yang mengenalnya, merasakan perbedaannya. Seorang wanita saleh mengatakan, "Sejak aku mengikuti 3 ajaran Padre, setiap kali aku memasuki gereja, aku merasakan kedamaian yang belum pernah aku kenal. Seolah-olah udara itu sendiri menjadi ringan." Padre Pio memperingatkan bahwa siapa yang masuk dengan pikiran teralihkan, maka saat keluar dalam keadaan yang sama, atau bahkan lebih buruk. Tetapi siapa yang masuk dengan persiapan akan keluar dalam keadaan berubah, karena bait suci tidak mengubah orang yang tidak mau berubah. Dan Anda yang mendengarkan video ini sedang dipanggil kepada sesuatu yang lebih dalam. Mungkin doa-doa Anda belum dijawab karena Anda belum masuk dengan cara yang benar. Mungkin surga sedang menantikan perubahan kecil dalam sikap Anda untuk mencurahkan berkat atas Anda dan keluarga Anda. Ingatlah, pertempuran rohani pertama dimulai di pintu gereja, dan siapa yang menang di sana akan menang di dalam. Padre Pio berkata bahwa jiwa yang tahu bagaimana memasuki gereja dengan kemurnian juga akan tahu bagaimana meninggalkannya dengan kuasa. Karena siapa yang belajar mempersiapkan diri untuk bertemu Tuhan di dalam bait suci, juga akan belajar mengenali kehadirannya di luar, di rumahnya, di tempat kerjanya, dan dalam penderitaan hidup. 3 tindakan yang diajarkan Sang Santo, menyucikan, menyembah, dan mempersembahkan, bukanlah gerakan sederhana, melainkan senjata rohani. Ia meyakinkan bahwa siapapun yang mempraktikannya dengan iman mulai melihat perubahan dalam segala hal di sekitarnya. Suasana rumah, kedamaian batin, hubungan keluarga, bahkan persoalan-persoalan materi. Musuh tidak takut pada doa-doa yang diucapkan berulang-ulang, kata Padre Pio, tetapi pada hati yang menyala. Dan ketiga gerakan ini, bila dihidupi dengan kesadaran, menyalakan hati seperti api yang tidak dapat dipadamkan oleh kejahatan. Menyucikan jiwa yang bersih menarik berkat. Setiap kali Anda membasahi tangan dengan air suci dan membuat tanda salib dengan devosi, Anda sedang melakukan pengusiran kecil secara pribadi. Anda tidak perlu mengucapkan kata-kata besar. Air suci yang dipersatukan dengan iman memutus ikatan-ikatan tak terlihat yang ditinggalkan dunia pada diri Anda. Padre Pio menjelaskan bahwa banyak umat Katolik memasuki gereja dengan beban kekhawatiran, kemarahan, dan kesedihan. Dan perasaan-perasaan itu adalah pintu terbuka bagi musuh sebagai tempat kejahatan menabur keputusasaan. Tetapi ketika Anda membuat tanda salib dengan niat yang benar, Anda sedang menyatakan, "Aku milik Kristus, bukan milik ketakutan." Dalam salah satu suratnya, ia menulis kepada seorang umat yang menderita insomnia dan kecemasan, "Ketika engkau merasa gelisah, buatlah tanda salib atas dirimu. Lakukanlah dengan perlahan. Ingatlah bahwa bentuk itu di udara memiliki kuasa karena melambangkan kemenangan kasih atas kejahatan." Padre Pio tahu bahwa kejahatan tidak tahan terhadap kerendahan hati orang beriman yang percaya. Dan tanda salib yang dibuat dengan iman bukan hanya menyucikan, tetapi juga menutup pintu bagi setiap pengaruh negatif yang mungkin sedang memengaruhi hidup Anda atau keluarga Anda.
Oleh karena itu, jika di dalam rumah Anda ada pertengkaran, penyakit yang berulang, kelelahan atau ketakutan yang tidak dapat dijelaskan, mulailah setiap doa dengan tindakan itu. Sucikanlah diri Anda. Lakukanlah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan Anda akan merasakan bagaimana suasana berubah. Sembahlah, akuilah Kristus dalam keheningan dan tariklah perlindungannya. Padre Pio menegaskan, di mana Yesus disembah, musuh melarikan diri. Padre Pio melihat tabernakel sebagai sumber kekuatan yang tidak pernah habis. Ia berkata bahkan satu pandangan ke arah tabernakel dapat menggerakkan hati Allah. Karena itu, saat memasuki gereja, ia mengajarkan untuk memusatkan pandangan pada tabernakel, meskipun hanya sesaat. Namun, ia juga menambahkan sesuatu yang lebih dalam. Orang beriman harus belajar membawa tabernakel ke dalam rumah dan jiwanya. Tidak cukup hanya memandang altar. Ia berkata, engkau harus hidup bahwa Yesus hadir di setiap sudut rumahmu dan di setiap sudut hatimu. Dan disitulah terjadinya perubahan. Ketika Anda mengakui Kristus di dalam bait suci, Anda mulai mengakuinya juga di rumah Anda, di dalam diri anak-anak Anda, dan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika Anda menyapa Yesus di tabernakel dengan hati, Anda sedang mengundang kehadirannya untuk masuk bersama Anda ketika Anda kembali ke rumah. Padre Pio menceritakan bahwa kuasa gelap takut pada rumah-rumah di mana nama Yesus diucapkan, di mana terdapat gambar hati kudus Yesus atau sebuah pelita kecil yang menyala di dekat hati tak bernoda Maria. Ia berkata bahwa rumah-rumah itu adalah bait-bait domestik, perpanjangan dari altar. Karena itu, jika Anda ingin melindungi rumah Anda, lakukanlah hal yang sama seperti saat Anda memasuki gereja. Berkatilah ambang pintu dengan air suci. Lakukan sikap hormat kecil di hadapan gambar hati kudus Yesus. Dan ucapkan dalam keheningan, Yesus, aku menyambutmu di rumahku. Lakukanlah dengan iman dan Anda akan melihat bagaimana suasana rohani berubah. Padre Pio berkata bahwa rumah di mana Kristus dihormati menjadi tak tertembus oleh kejahatan. Persembahkanlah, serahkanlah hati Anda dan biarkan Tuhan bertindak. Gerakan ketiga yang terdalam adalah penyerahan batin. Padre Pio menghayatinya setiap hari. Jangan menahan apapun, katanya, karena apa yang engkau serahkan akan Tuhan ubah. Ketika Anda memasuki gereja dan berdiam beberapa detik dalam keheningan, sambil mempersembahkan hati, Anda sedang membuka saluran tak terlihat antara jiwa Anda dan surga. Pada saat itu, Roh Kudus mulai bekerja. Sang Santo mengajarkan bahwa keheningan itu bukanlah kehampaan, melainkan kepenuhan kasih. Keheningan adalah bahasa para kudus. Ia berkata, hanya dalam keheningan jiwa mendengar suara Tuhan. Dan ketika jiwa mendengarkan, ia berubah, karena ia mulai memahami bahwa hidup bukan tentang meminta, melainkan tentang menyerahkan. Padre Pio mengajarkan bahwa siapapun yang mempersembahkan hatinya, juga mempersembahkan pertempurannya, lukanya, dan ketakutannya. Dan dalam tindakan itu, Tuhan mulai menyembuhkan. Suatu ketika, seorang pria datang kepadanya dalam keadaan putus asa. Keluarganya sedang runtuh. Anak-anaknya menjauh dari iman. Pekerjaannya berantakan. Padre Pio mengatakan kepadanya sesuatu yang sederhana. Anakku, kembalilah ke gereja, tetapi jangan dengan mulut penuh permohonan. Masuklah dengan hati yang penuh penyerahan. Berdiam dirilah, dan engkau akan melihat apa yang Tuhan katakan kepadamu. Seminggu kemudian, pria itu kembali dengan air mata. Ia berkata bahwa tanpa tahu mengapa, ia merasakan kedamaian, dan anak-anaknya mulai berdoa lagi. Padre Pio tersenyum. Tuhan tidak menunda ketika jiwa menyerah.
Itulah kuasa dari gerakan ketiga. Penyerahan dalam keheningan membuka pintu-pintu yang semula tertutup menjadi terbuka. Padre Pio mengajarkan bahwa ketiga gerakan ini tidak berhenti di gereja. Itu adalah cara hidup. Jika Anda mempraktikannya dengan setia, kuasa rohani yang sama yang melindungi Anda di bait suci akan menyertai Anda kemanapun Anda pergi. Ketika Anda menyucikan pikiran dengan tanda salib, ketika Anda mengakui Kristus di setiap tempat, ketika Anda menyerahkan kekhawatiran dalam keheningan, Anda sedang melindungi hidup dan keluarga Anda dari kejahatan. Dan perlindungan itu tidak mudah runtuh karena terbuat dari iman yang hidup. Karena itu, Sang Santo mengajarkan umat beriman untuk memberkati rumah mereka dengan air suci seminggu sekali, mendoakan rosario bersama keluarga, dan menempatkan gambar kecil Bunda Maria di pintu masuk rumah. Ia berkata bahwa setiap tindakan itu mengulangi 3 gerakan bait suci. Jika rumah Anda dikuduskan, musuh tidak masuk. Jika hati Anda bersih, Tuhan tinggal. Dalam salah satu renungannya, Padre Pio menulis, jiwa yang menyucikan, menyembah dan mempersembahkan membawa terang Kristus di dalam dirinya. Dan terang itu mengusir segala kegelapan dimanapun ia berada. Itulah janjinya. Ini adalah iman yang aktif. Iman yang bekerja mengubah kenyataan. Dan Anda yang telah mendengar ajaran ini telah menerima sebuah panggilan. Jika Anda menanggapinya dengan serius, Anda akan mulai melihat perubahan di lingkungan Anda. Karena kejahatan tidak dapat bertahan melawan orang beriman yang hidup dalam rahmat. Padre Pio berkata bahwa iman yang dihidupi dalam keheningan memiliki kekuatan lebih besar daripada 1000 kata. Karena itu, hari ini saya mengajak Anda, ketika Anda memasuki gereja berikutnya, ingatlah apa yang telah Anda pelajari. Sucikan jiwa Anda dengan air suci dan tanda salib dengan sadar. Sembahlah Yesus di dalam tabernakel, walau hanya dengan satu pandangan. Persembahkan hati Anda dalam keheningan tanpa kata-kata. Dan dengan melakukannya, Anda akan tahu bahwa Anda tidak sendirian. Surga memperhatikan Anda. Para malaikat mengelilingi Anda, dan Bunda Maria menjadi perantara bagi Anda. Padre Pio mengatakan bahwa ketaatan rohani adalah kunci segala mukjizat, dan siapa yang taat dalam gerakan kecil jiwa akan melihat berkat-berkat besar. Maka jangan takut jika kejahatan telah menyentuh rumah Anda, jika ada keputusasaan, penyakit, atau kebingungan, mulailah dari awal. Masuklah dengan benar ke dalam rumah Tuhan. Di sanalah kemenangan Anda dimulai. Karena jiwa yang tahu bagaimana masuk juga akan tahu bagaimana menang. Dan Anda sedang dipersiapkan untuk itu. Sekarang setelah Anda mengetahui 3 gerakan suci yang diajarkan Padre Pio, menyucikan, menyembah, dan mempersembahkan, saatnya untuk mempraktikannya. Karena sia-sia mendengar kebenaran surgawi jika tidak dihidupi dengan iman. Padre Pio mengatakan, jiwa yang mendengar dan tidak bertindak memadamkan suara surga. Selama 3 hari ini, Anda akan mempraktikkan 3 gerakan yang telah Anda pelajari, tetapi dengan cara yang lebih dalam, penuh tujuan dan kuasa. Hari pertama didedikasikan untuk pembersihan jiwa. Padre Pio mengajarkan bahwa kejahatan masuk ke dalam hidup melalui pikiran, melalui kata-kata, dan melalui lingkungan yang dikuasai kesedihan. Karena itu, pada hari pertama sebelum berdoa, ambillah air suci atau jika Anda tidak memilikinya, buatlah tanda salib dengan iman dan ucapkan, Tuhan Yesus, dengan kuasa salibmu, sucikanlah pikiranku, hatiku, perkataanku, dan rumahku. Lakukan dengan tenang, bukan sebagai kebiasaan. Saat Anda menggambar tanda salib di tubuh Anda, bayangkan cahaya yang membersihkan segala sesuatu yang mengganggu Anda. Ketakutan, kecemasan,
dan beban-beban buruk yang Anda bawa. Padre Pio berkata, jiwa yang bersih menjadi saluran tempat Tuhan bekerja. Jika memungkinkan, percikan sedikit air suci di rumah Anda, terutama di dekat pintu utama. Lakukan dengan iman. Pintu itu akan menjadi ambang bait suci tempat hidup baru Anda dimulai bersama keluarga Anda. Hari kedua adalah hari pengakuan akan Kristus. Padre Pio menegaskan bahwa menyembah berarti memandang Tuhan dan membiarkan diri dipandang olehnya. Pada hari ini, ketika memasuki gereja atau di hadapan salib atau gambar hati kudus Yesus, jika Anda berada di rumah, lakukan sikap hormat kecil dan ucapkan dalam hati, Yesus, Engkau ada di sini. Pandanglah aku, karena aku membutuhkanmu. Berhentilah beberapa detik. Diamlah. Biarkan jiwa Anda merasakan pandangan mata Kristus. Jangan meminta apapun. Tinggallah di hadapannya dengan kerendahan hati, seperti seorang anak di hadapan Bapa yang mengetahui segalanya. Sang Santo berkata bahwa mukjizat terbesar terjadi pada saat penyembahan yang tulus, karena pada saat itu jiwa selaras dengan kehendak ilahi. Sepanjang hari ini, hindarilah keluhan dan pikiran negatif. Setiap kali sesuatu mengganggu Anda, ulangi, Yesus, aku percaya kepadamu. Itulah doa pertempuran Anda. Dan setiap kali Anda mengucapkannya, ingatlah bahwa jutaan jiwa beriman telah mengucapkannya sebelum Anda, dan bahwa surga sendiri tergerak oleh kalimat itu. Hari ketiga adalah yang paling penting. Padre Pio menyebutnya hari kurban batin. Ini adalah hari ketika Anda berhenti meminta dan mulai mempersembahkan. Sebelum memasuki gereja atau dalam doa di rumah, berdiam dirilah sejenak dan ucapkan dalam hati, Tuhan, aku menyerahkan kepadamu hidupku, ketakutanku, hutang-hutangku, penyakitku, anak-anakku, kesalahanku, luka-luka hatiku, dan seluruh diriku. Jadikanlah aku sesuai kehendak-Mu. Tindakan ini, kata Sang Santo, adalah yang paling melukai musuh, karena ini adalah penyerahan total kepada Tuhan. Dan ketika jiwa menyerah, surga bertindak. Padre Pio menjelaskan bahwa kuasa gelap takut pada orang beriman yang mempersembahkan penderitaannya dalam keheningan, karena kurban itu menjadi doa yang murni. Doa seperti itu memutus rantai-rantai tak terlihat, mematahkan ikatan kemiskinan, penyakit, dan keputusasaan. Pada hari ketiga ini, persembahkanlah segalanya. Jika Anda menderita, persembahkan penderitaan Anda. Jika Anda khawatir, persembahkan pikiran Anda. Jika Anda lelah, persembahkan kelelahan Anda. Dan Anda akan melihat bagaimana kedamaian mulai menggantikan ketakutan. Jiwa yang mempersembahkan penderitaannya kepada Tuhan telah mengalahkan kuasa gelap. Seperti para Kristen pertama yang mengakui iman mereka dengan keberanian, Padre Pio berkata, kuasa gelap takut pada iman yang dinyatakan. Padre Pio menjanjikan kepada umatnya bahwa mereka yang mempraktikkan 3 gerakan ini dengan iman dan ketekunan akan menerima tanda-tanda rahmat. Ada yang melihat masalahnya terselesaikan secara tak terduga. Ada pula yang merasakan kedamaian batin yang tak terjelaskan. Ia berkata bahwa itulah tanda dari surga. Ketika jiwa disucikan, hidup menjadi damai. Jika pada akhirnya Anda merasakan kedamaian, bersyukurlah kepada Tuhan. Jika Anda masih merasakan pertempuran, jangan menyerah. Rahmat sedang bekerja meskipun Anda belum melihatnya, karena surga tidak pernah gagal. Dan siapa yang percaya tidak akan dikecewakan. Padre Pio berkata dalam pengakuan terakhirnya, jiwa yang hidup dengan hormat sudah berjalan dengan satu kaki di surga. Dan itulah tujuan dari tantangan ini, agar Anda mulai hidup di dunia sebagai seseorang yang sudah menjadi milik surga. Jangan menunggu lebih lama lagi.
Musuh ingin Anda menunda iman Anda. Mulailah hari ini. Sucikan, sembah, dan persembahkan selama 3 hari. Dan Anda akan melihat bagaimana belenggu-belenggu mulai terputus satu persatu. Padre Pio berkata bahwa setelah mendengar firman Tuhan, jiwa harus tinggal dalam keheningan, karena dalam keheningan itulah surga turun. Dan itulah yang akan kita lakukan sekarang. Tariklah napas dalam-dalam. Jika Anda bisa, pejamkan mata Anda. Bayangkan bahwa Anda berada di depan altar sebuah gereja yang kosong saat senja, di mana hanya sebuah lilin menyala di hadapan tabernakel. Rasakan cahaya itu. Rasakan bahwa Kristus ada di sana, memandang Anda, menantikan Anda. Anda tidak sendirian. Padre Pio sendiri sedang menjadi perantara pada saat ini bagi Anda dan keluarga Anda. Pada saat ini, serahkanlah hati Anda. Biarlah keheningan menjadi persembahan Anda. Dan sekarang, marilah kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, aku percaya akan kehadiran-Mu yang hidup dalam Ekaristi. Hari ini aku ingin memasuki rumah-Mu dengan jiwa yang murni dan hati yang rendah. Sucikanlah aku dari segala kejahatan yang terlihat maupun tidak terlihat. Semoga setiap langkahku di bait suci-Mu menjadi kemenangan atas musuh. Aku mempersembahkan kepadamu pikiranku, perkataanku, luka-lukaku, dan ketakutanku. Lindungilah rumahku, keluargaku, dan semua yang kukasihi dengan darah-Mu yang suci. Jangan biarkan kegelapan menyentuh apa yang telah Engkau berkati. Berikanlah aku hati yang menyembah, iman yang bertahan, dan hidup yang memuliakan-Mu. Bunda Maria, berjalanlah bersamaku dalam menjalani kehidupan ini. Padre Pio, doakanlah aku agar aku tidak pernah melupakan 3 kunci jiwa: menyucikan, menyembah, dan mempersembahkan. Di bawah pandangan-Mu ya Yesus, aku beristirahat dalam damai dan perlindungan-Mu. Amin. Padre Pio mengatakan, di mana ada iman, kejahatan mundur. Dan jika Anda telah berdoa dengan hati, kejahatan telah mundur. Bawalah doa ini bersama Anda. Ucapkanlah setiap kali Anda merasa takut, setiap kali Anda memasuki gereja, atau ketika Anda merasa tersesat. Karena melalui doa ini, surga akan mengingatkan Anda akan siapa diri Anda sebenarnya. Jiwa yang dikasihi, dilindungi, dan dipanggil kepada terang. Dan jika Anda merasakan kedamaian, atau jika saat ini Anda merasa ada sesuatu di dalam diri Anda yang dilepaskan, bersyukurlah kepada Tuhan. Itu adalah caranya berkata, "Aku menyertai-Mu." Ingatlah, musuh gemetar ketika orang beriman berdoa dengan iman. Kalau kamu merasa renungan ini bermanfaat, tolong like, subscribe, dan share. Mari sebarkan kebijaksanaan rohani Padre Pio kemana-mana. Terima kasih sudah ikut dalam perjalanan iman ini. Semoga doamu kuat, imanmu teguh, dan Rosario selalu dekat di hatimu. Yesus, Engkau andalanku. Amin.